Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, sebelumnya kembali lagi di channel YouTube kebanggaan kita, yaitu Manajemen A 2021. Sebelumnya kami dari kelompok 1 dengan saya Maria Magdalena Sihotang dan teman saya Christian Lestari Sinaga dan juga Yesaya Sroganda Rumapea. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai pembiayaan agribisnis. Selamat menyaksikan. Pembiayaan agribisnis, aktivitas dalam penyediaan dana dalam usaha pertanian di mana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana yang disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Fungsi pembiayaan. Yang pertama itu meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Yang kedua, alat yang dipakai untuk memanfaatkan ide tuna. Yang ketiga itu sebagai alat pengendali harga, dan terakhir itu dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Selanjutnya, sumber memperoleh dana. Yang pertama itu investasi atau penanaman modal oleh para pemilik. Yang kedua, peminjaman. Yang ketiga, dana yang berasal dari laba penyusuan. Selanjutnya, jenis-jenis modal dan pinjaman. Yang pertama itu modal asing. Modal yang berasal dari luar perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tertentu lamanya. Selanjutnya, modal sendiri. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Perbedaan modal asing dan modal sendiri. Modal asing. Yang pertama itu memperhatikan kepentingannya sendiri, tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan, mempunyai beban bunga tetap. Sedangkan modal sendiri itu yang pertama itu berkepentingan terhadap kesinambungan, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Selanjutnya, mampu mempengaruhi politik perusahaan dan berhak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Modal asing yang pertama itu jangka pendek. Untuk modal asing dalam jangka pendek itu kurun waktu 1 tahun atau kurang. Untuk jangka menengah itu 1-5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 tahun, dan modal ekuitas itu tidak dibatasi waktu. Pinjaman jangka pendek didefinisikan sebagai pinjaman yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang dan digunakan apabila kebutuhan akan dana tambahan bersifat sementara. Yang kedua, pinjaman jangka menengah biasanya digunakan untuk menyediakan modal dalam waktu 1-5 tahun. Pinjaman seperti ini hampir selalu diamortisasi, artinya dicicil selama jangka waktu pinjaman. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber modal agribisnis yang memungkinkan pertumbuhan atau modernisasi tanpa memaksa pemilik untuk melepaskan haknya untuk mengendalikan bisnis. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang mempunyai masa pakai lebih dari 5 tahun. Umumnya, pinjaman jangka panjang juga mematok sesuatu seperti suku bunga atau tingkat pengembalian yang akan tetap berlaku untuk seluruh pinjaman. Dan yang terakhir itu adalah modal ekuitas. Dapat digunakan untuk keperluan yang sama seperti halnya dana yang dipinjam. Tetapi ada perbedaan penting, yaitu modal ekuitas tidak dapat dibayar kembali. Modal ekuitas bisa diperoleh dengan menanamkan kembali laba usaha atau dengan meminta para penanam modal agar mau menambah investasinya dalam bisnis. Selanjutnya ada biaya modal. Besarnya biaya real yang harus ditanggung perusahaan tergantung pada besarnya bunga, persyaratan jangka waktu pelunasan, pengendalian usaha yang tidak bebas berupa saldo minimal, dan tarif pajak. Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi biaya bersih dari modal yang dipinjam, antara lain, pertama, persyaratan dan jangka waktu pelunasan pinjaman. Kedua, pengendalian usaha yang tidak bebas, yaitu keharusan untuk menyediakan jaminan tertentu berupa saldo perkiraan dan saham modal. Dan yang ketiga yaitu jenjang tarif pajak penghasilan perusahaan, jangka waktu pelunasan pinjaman persyaratan, dan jangka waktu pelunasan pinjaman mempengaruhi langsung suku bunga yang benar-benar dibayar. Penentuan jumlah pinjaman. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman, yaitu laba operasi pada tahun tersebut dan penyusutan. Beberapa alat lain yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman adalah anggaran kas dan laporan keuangan pro forma. Faktor penunjang yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman adalah sebagai berikut.
Yang pertama, tidak ada penanaman modal yang akan menarik diri dalam menghadapi masa sulit. Yang kedua, rasio solvensi atau rasio antar kekayaan bersih terhadap uang cukup baik atau jumlah modal kerjanya besar. Yang ketiga, banyak sekali aktiva tetap yang dapat dijual. Dan yang terakhir yaitu risiko yang terkandung dalam aktiva yang dibeli kecil. Beberapa alat lain. Ada 2 alat atau teknik lain memainkan peranan penting dalam pembiayaan perusahaan agribisnis, yakni anggaran kas dan laporan keuangan pro forma. Yang pertama ada anggaran kas. Anggaran kas merupakan proyeksi atas pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan untuk masa mendatang. Memperkirakan dana kas yang diperlukan untuk mengambil manfaat dari potongan tunai, untuk membiayai permintaan musiman, mengembangkan program peminjam yang baik, untuk memperluas usaha, dan membuat rencana pelunasan hutang. Yang kedua, laporan keuangan pro forma. Laporan ini akan menggambarkan masa depan bisnis dan akan membantu manajer dalam menilai kebutuhan keuangan bisnis selama dan pada akhir periode koperasi. Sumber-sumber keuangan eksternal. Modal dari sumber eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan. Sumber modal yang tersedia untuk setiap agribisnis antara lain bank komersial, pinjaman dengan jaminan piutang usaha, bukti penerimaan gudang, perusahaan asuransi, lembaga keuangan komersial, faktor, peminjaman oleh koperasi, kredit dagang, leasing atau penyewaan, obligasi, surat hutang, dan wesel bayar. Yang pertama, bank komersial. Bank komersial merupakan sumber utama dari dana pinjaman hampir semua agribisnis. Bank-bank ini menyediakan 80% dari dana pinjaman kecuali kredit perdagangan. Kedua, perusahaan asuransi. Hampir semua perusahaan asuransi tertarik pada pinjaman jangka menengah dan jangka panjang untuk pembelian aktiva tetap seperti barang tidak bergerak. 3. Lembaga keuangan komersial. Lembaga keuangan komersial merupakan badan keuangan yang mengkhususkan aktivitasnya pada bidang pinjaman bisnis dan komersial. Lembaga ini lebih berani mengambil risiko ketimbang bank. 4. Faktor. Faktor merupakan sumber dana modal-modal yang sangat khusus. Faktor membeli piutang usaha pada harga yang lebih murah dan memikul sendiri risiko terjadinya piutang yang tidak dapat ditagih. 5. Peminjaman oleh koperasi. Koperasi agribisnis dapat meminjam dari bank koperasi yang merupakan bagian dari sistem kredit usaha tani. 6. Kredit dagang. Salah satu sumber modal yang paling diabaikan adalah kredit yang diberikan oleh pemasok usaha agribisnis. 7. Leasing atau penyewaan. Leasing memberikan peluang bagi banyak perusahaan agribisnis untuk memperluas aktiva modalnya tanpa harus meminjam uang. Adapun sumber modal lainnya yaitu termasuk obligasi, surat hutang, dan wesel bayar. Nah, selanjutnya ada pembiayaan internal untuk agribisnis. Modal internal adalah modal yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Modal ini berupa yang pertama modal ekuitas. Hal ini menunjukkan dana yang diperoleh perusahaan melalui laba yang ditahan, tambahan investasi oleh para pemilik, atau penambahan jumlah penanaman modal yang bersedia memikul resiko kerja. 2. Saham biasa. Untuk perusahaan kecil, pada umumnya penjualan bagian saham bisa dilakukan kepada orang yang dikenal oleh pemilik yang ada sekarang. Ketiga, ada saham prefen. Saham prefen adalah saham yang didahulukan oleh perusahaan. Jika suatu perseroan dilikuidasi, para pemilik saham prefen akan memperoleh pengembalian hak miliknya terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Yang terakhir ada pembiayaan internal lainnya. Persekutuan dapat memperoleh lebih banyak modal dengan menjual sebagian bisnisnya kepada pihak lain yang mau merisikokan uangnya dalam bisnis. Sekutu baru ini dapat merupakan sekutu biasa dan sekutu dalam. Berdasarkan materi-materi yang telah dipaparkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembiayaan perusahaan agribisnis merupakan bagian dari studi keuangan pertanian. Sektor pertanian, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan perusahaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai, dan akhirnya mengontrolnya di dalam suatu perusahaan agribisnis.
keuangan pertanian, di mana pembiayaan perusahaan agribisnis di dalamnya berhubungan dengan soal-soal keuangan di sektor pertanian. Sektor terakhir ini pada gilirannya termaksud sektor ekonomi yang bersama-sama dengan sektor industri dan sektor jasa di suatu negara, merupakan sektor ekonomi nasional negara tersebut. Modal memiliki perbedaan antara modal sendiri dan modal asing yang menyebabkan adanya segi positif dan negatif dari dua macam modal tersebut. Studi kasus dari kelompok kami yaitu efektivitas pembiayaan agribisnis BPRS dalam meningkatkan pendapatan hasil pertanian nasabah di Kabupaten Serdang Bedagai. PT BPRS Al-Wasliyah Medan adalah sebuah kantor perseroan terbatas yang didirikan mempunyai maksud dan tujuan dalam menjalankan usahanya. Sebagai bank pembiayaan syariah, PT BPRS Al-Wasliyah Medan beroperasi berdasarkan sistem bagi 14 hasil, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan pembiayaan lainnya para usaha kecil dan menengah, serta masyarakat pedesaan yang memerlukan modal dalam mengembangkan usahanya. Dalam kegiatan operasional, PT BPRS Al-Wasliyah Medan berlandaskan hukum Islam di mana tidak menggunakan praktek-praktek yang mengandung riba. Analisis masalah: peningkatan harga input pertanian seperti pupuk, obat-obatan tanaman, dan upah tenaga kerja mengakibatkan kebutuhan modal petani semakin tinggi. Keterbatasan petani dalam memenuhi persyaratan pembiayaan agribisnis sekarang ini, sedikitnya lahan pertanian karena adanya pergantian lahan serta lambatnya dan sulitnya harga hasil pertanian naik. Biaya dari pemerintah yaitu biaya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN belumlah cukup membiayai berbagai sektor, terutama sektor agribisnis sebagai modal mengolah lahan ataupun produksi pertanian. Hasil dan pembahasan: BPRS sebagai pembiayaan masyarakat kelas menengah dengan prinsip syariah sangat berperan terhadap sektor agribisnis yang membutuhkan modal. BPRS juga berperan sebagai representasi dalam kehidupan masyarakat kecil dan menengah karena merupakan lembaga pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. BPRS sebagai lembaga keuangan perbankan syariah yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. BPRS sebagai alternatif ekonomi masyarakat kelas menengah yang berdasarkan syariah selalu melakukan penelitian masyarakat yang mempunyai usaha kecil yang membutuhkan modal. Keberadaan BPRS mampu mengakomodir kebutuhan modal masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan modal di bidang agribisnis. Efektivitas pembiayaan agribisnis dalam meningkatkan hasil pertanian nasabah dan efektivitas pembiayaan agribisnis untuk PT BPRS Al-Wasliyah Medan. Pembiayaan agribisnis terhadap hasil pertanian nasabah pada PT BPRS Al-Wasliyah Medan dikatakan sudah mencapai efektivitasnya karena omset nasabah dapat jauh lebih meningkat sekitar 60% sampai 100% setelah melakukan pembiayaan agribisnis di PT BPRS Al-Wasliyah Medan daripada sebelum melakukan pembiayaan. Serta efektivitasnya bagi PT BPRS Al-Wasliyah Medan yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil pembiayaan agribisnis ini, sehingga PT tersebut dapat membiayai kegiatan operasionalnya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pembiayaan agribisnis. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan kata maupun kalimat. Kami dari kelompok 6 mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.